P2K atau komunikasi antar dokter dengan pasien merupakan suatu hubungan yang terjadi antara dokter atau dokter gigi dengan pasien selama pemeriksaan, pengobatan, ataupun perawatan yang dilakukan dalam ruang praktik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pasien. Sedangkan komunikasi efektif antar dokter dengan pasien adalah pengembangan dari hubungan dokter dengan pasien yang dilakukan secara efektif dengan cara efisien untuk meningkatkan kerjasama antara dokter dengan pasien. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan verbal maupun non-verbal yang dapat menghasilkan pemahaman pasien tentang keadaan yang dideritanya atau keadaan kesehatannya, peluangnya, dan kendalanya. Terdapat 5 tujuan komunikasi efektif antar dokter dengan pasien, diantaranya yang pertama untuk memfasilitasi terciptanya pencapaian kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien, yang kedua untuk membantu pengembangan rencana perawatan bersama dengan pasien sesuai dengan kepentingan dan kemampuan pasien, yang ketiga membantu untuk memberikan pilihan opsi perawatan yang akan dijalankan oleh pasien, yang keempat yaitu membimbing pasien sampai pasien mengetahui keadaan yang dideritanya dengan pengertian yang sebenarnya, dan yang kelima untuk membantu mengendalikan kinerja dokter dengan langkah-langkah atau hal-hal yang sudah disetujui oleh pasien. Selanjutnya adalah informasi. Unsur-unsur yang dapat diinformasikan kepada pasien merupakan prosedur apa yang akan dilakukan, risiko dari prosedur tersebut, manfaat dari prosedur yang dilakukan, serta alternatif yang dapat dilakukan apabila prosedur tersebut tidak dilakukan. Di samping itu, perlu pula diinformasikan kepada pasien risiko yang dapat terjadi apabila prosedur tidak dilakukan, juga prognosis atau perjalanan penyakit yang diderita. Pasien juga berhak mendapatkan informasi mengenai perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, informasi yang dokter sampaikan kepada pasien merupakan hasil diagnosis berdasarkan anamnesis dan riwayat penyakit pasien yang disampaikan oleh pasien secara sukarela. Keterangan yang dilakukan melalui wawancara dari pasien ataupun orang yang memahami keadaan kesehatan pasien disampaikan kepada dokter, kemudian dokter gabungkan dengan hasil pemeriksaan klinis yang telah dilakukan, lalu disimpulkan menjadi suatu diagnosis, kemudian disampaikan menjadi suatu informasi kepada pasien. Selanjutnya yang ketiga atau edukasi. Menurut Dikesakti tahun 1990, edukasi atau pendidikan merupakan perubahan tindakan ke arah yang lebih positif. Dalam kedokteran gigi, edukasi dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya adalah infant consent, penatalasaan penyakit, tindak lanjut pasca perawatan dan rujukan, serta dental health education. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.